Film Afterburn ini sebenarnya langsung ngajarin satu hal penting sejak awal. Kalau matahari lagi bad mood, manusia cuma bisa pasrah. Tanpa basa-basi dan tanpa intro panjang, film ini langsung dibuka dengan badai matahari supermasif yang menghantam bumi. Tapi ini bukan badai biasa. Ini level badai yang bikin seluruh teknologi modern pensiun massal dalam hitungan jam. Satelit jatuh, listrik mati, internet jangan berharap. Dunia modern yang biasanya ribet sama password Wi-Fi mendadak berubah jadi survival mode. Mirip zaman batu tapi versi lebih stres. Populasi manusia menurun drastis, bukan cuma karena bencana, tapi karena manusia modern ternyata rapuh banget kalau hidup tanpa colokan. Dan di titik itulah peradaban resmi bubar jalan. Di tengah dunia yang udah nggak ramah ini, kita dikenalin sama tokoh utama bernama Jake. Secara tampang, Jake ini mirip Pak Wowo, tapi versi kelihatan capek sama hidup. Dia adalah mantan kapten pasukan khusus kerajaan Inggris. Masalahnya, dari satu unit elit, cuma dia yang selamat. Di dunia kayak gini, orang seperti Jake bukan lagi aset. Dia adalah alat terakhir. Kerajaan Inggris yang entah gimana caranya masih eksis, ngasih Jake misi pertama, mengambil biola kesayangan sang putri yang tertinggal di sebuah gedung pertunjukan. Kalau di dunia normal, ini tugas supir. Tapi di dunia pasca kiamat, gedung itu rusak dan penuh resiko. Buat Jake, masih kategori pemanasan. Dia masuk, menyisir area, dan nemuin biola itu dengan relatif cepat. Masalah muncul pas dia mau keluar. Sekelompok penjara muncul. Tipe manusia yang kalau dunia masih normal, nongkrongnya di parkiran minimarket. Tujuannya satu, "Bang, serahin barang lu." Jake nggak debat, nggak ceramah. Dia langsung jawab pakai bahasa universal pasukan khusus. You won't be able to get us all. Hey boys. Shape charge. Beberapa detik kemudian situasi beres. Biola aman, Jake cabut. Biola dikembalikan, putri senang, Jake dipuji. Tapi setelah itu, dia pulang ke rumah yang kosong. Jake hidup sendirian, ditemani seekor anjing bernama Roy, karena menurut Jake itu nama yang anjing banget. Nggak ada listrik, nggak ada TV, nggak ada hiburan. Katanya sih 93% wilayah udah nyala, tapi entah wilayah mana. Jake cuma bengong, nostalgia, lalu ketiduran. Sampai suatu malam, dia kebangun karena suara di luar rumah. Awalnya dikira maling, ternyata yang datang adalah rombongan kerajaan. Dan bukan sembarang rombongan, yang datang langsung Raja Aloy dan sang putri. Jake heran, ini Raja Inggris bukan Pak RW, kenapa repot-repot turun sendiri? Alasan resminya, Raja Aloy ingin melihat kondisi rakyat secara langsung. Tapi jelas, ada urusan lain. Dan akhirnya, Raja buka suara. Dia butuh Jake untuk misi yang jauh lebih berbahaya. Targetnya, lukisan Mona Lisa. Sekarang lukisan itu berada di wilayah Pati, daerah yang dikuasai kelompok pemberontak brutal. Banyak pasukan elit sudah dikirim ke sana. Hasilnya, semua hilang. Termasuk satu nama yang bikin Jake langsung kaku, Drea. Drea adalah istri Jake. Mereka menikah hampir 19 tahun, sampai badai matahari itu memisahkan mereka tanpa kabar. Jadi sekarang misi ini bukan cuma soal kerajaan, tapi soal orang yang paling Jake sayangi. Jake berangkat menggunakan satu-satunya pesawat yang masih bisa terbang. Perjalanan panjang bikin dia tertidur. Dalam mimpinya, dia bertemu Drea. Mimpi yang terlalu manis buat dunia sekejam ini. Dan tentu saja, realita langsung nendang. Pesawat rusak, Jake terpaksa lompat. Pati digambarkan sebagai kota tanpa hukum. Penjarahan di mana-mana, eksekusi publik, bangunan gosong, dan kekacauan total. Di balik semua itu, ada satu sosok yang santai duduk main catur. Namanya Samidi, pemimpin pemberontak. Tenang, dingin, dan yakin dirinya ditakdirkan untuk berkuasa. Buat Samidi, Mona Lisa bukan sekedar lukisan, tapi kunci masa depan. Jake mulai menyusuri kota dengan penuh kewaspadaan, sambil sesekali melirik kanan kiri. Bukan karena dia lagi nyari diskon, tapi karena dia sedang mencari sesuatu yang nilainya bisa bikin dunia auto kiamat, lukisan Mona Lisa. Di kota ini, salah kostum dikit aja bisa berujung tamat, jadi Jake harus ekstra hati-hati menjaga penyamarannya. Di tengah perjalanan, Jake menyaksikan sendiri bagaimana warga dieksekusi cuma gara-gara nggak nurut aturan. Dari sini, Jake langsung mikir, waduh, kalau begini keadaannya, Drea bisa bahaya.
Akhirnya, daripada fokus ke lukisan, Jake memilih prioritas hidup. Nyari istri dulu, lukisan belakangan. Sayangnya, keputusan ini langsung bikin dia kena apes. Anak buah Samidi memergokinya. Mereka nawarin dua pilihan klasik, berdamai sambil nyerahin barang, atau berantem sampai salah satu masuk angin selamanya. Jake yang malas ribet langsung milih opsi ketiga, habisin mereka semua. Dan benar aja, 3 pemberontak itu langsung tumbang tanpa drama panjang. Tapi belum sempat Jake lega, muncul lagi jamet lain yang udah siap nembak. Di saat genting itu, tiba-tiba ternyata yang nolongin adalah Drea sendiri. Jake langsung bahagia campur kaget, tapi refleks suami tetap jalan. Bukannya pelukan dulu, dia malah marah karena Drea pergi tanpa kabar. Drea santai aja, karena menurutnya ini bukan waktu yang pas buat debat rumah tangga. Drea lalu membawa Jake ke sebuah gereja yang selama ini jadi markas persembunyian. Dengan menyamar sebagai warga lokal, mereka berhasil lolos dari pantauan para pemberontak. Sampai di gereja, Drea langsung memperkenalkan Jake ke seorang pendeta, sambil bilang kalau Jake ini suaminya sekaligus pasukan khusus kiriman Raja Inggris buat ngambil Mona Lisa. Pendeta langsung support penuh, bahkan sampai minjemin mobil pribadinya. Drea setuju karena menurut peta Jake, lokasi Mona Lisa itu jauhnya minta ampun. Rencananya mereka berangkat hari itu juga sebelum pemberontak kelar ribut sama warga. Sebelum pergi, Drea mengobati luka Jake pakai lem Alteco karena di dunia pasca kiamat P3K itu mitos. Sambil ngobatin, mereka nostalgia masa lalu, biar romantis dikit lah sebelum dunia meledak. Tiba-tiba, suasana jadi nggak enak. Gereja dikepung pemberontak. Rupanya mereka tahu pendeta nyembunyiin orang asing. Pendeta minta Jake dan Drea kabur, sementara dia yang hadapin para jamet. Drea awalnya nolak karena ini jelas bahaya, tapi pendeta bilang hidupnya udah capek dan dia siap COD sama Tuhan kapan aja. Pendeta keluar menghadapi puluhan pemberontak. Mereka nanya soal orang asing. Pendeta cuma diem, bikin mereka masuk buat ngecek. Pendeta cuma mantengin dan situasi berubah jadi kacau. Singkat cerita, Jake dan Drea berhasil kabur dan melanjutkan perjalanan ke Purwodadi karena menurut peta, Mona Lisa disimpan di sana. Sementara itu di Inggris, King Aloy kelihatan resah. Dia takut Jake gagal, tapi sang putri nenangin ayahnya, yakin Jake bukan manusia kaleng-kaleng. Balik lagi ke Jake dan Drea, mereka memutuskan bermalam. Di sini Drea cerita kalau pemberontak dipimpin Samidi, mantan jenderal barbar yang berkhianat setelah badai matahari. Dan ternyata Samidi juga ngincer Mona Lisa. Jake penasaran kenapa lukisan itu sepenting itu, tapi Drea cuma bilang, nanti juga kamu tahu. Paginya, Samidi datang ke gereja. Dia ngamuk ke bawahannya yang gagal nangkap Jake dan Drea. Bawahannya minta maaf dan janji bakal nangkap mereka. Tapi namanya juga Samidi, janji doang nggak cukup. Samidi dan pasukannya langsung bergerak ngejar mereka. Jake dan Drea meanwhile sampai di gudang bekas persenjataan. Mereka masuk buat nyari senjata, bukan nyari kenangan. Tapi tanpa sadar, sekelompok mutan, pribumi yang kehilangan akal akibat badai matahari, mulai masuk juga. Begitu sadar, Jake dan Drea langsung ambil granat dan kabur lewat belakang. Begitu mutan memenuhi gudang auto jadi kenangan. Drea berhasil nemuin HT dan menghubungi pasukan Inggris yang ternyata masih hidup. Mereka janji bakal nyusul ke lokasi Mona Lisa dalam 2 jam. Samidi tiba di gudang yang meledak. Tanpa empati, dia nangkap mutan yang selamat dan maksa ngaku. Dari situ, Samidi makin yakin Jake dan Drea ada di depan. Akhirnya, Jake dan Drea sampai di lokasi penyimpanan Mona Lisa. Pintu utama terkunci rapat, jadi mereka nyari jalan lain. Setelah muter-muter, mereka nemuin blueprint gedung. Dari situ ketahuan ada satu jalur masuk ekstrim, yang kalau salah dikit bisa langsung ketemu malaikat maut. Jake yang nekat langsung ambil rute itu. Dengan usaha berdarah-darah, dia berhasil masuk dan buka pintu utama buat Drea. Dan disinilah plot twist bikin semua orang bengong. Ternyata Mona Lisa itu bukan lukisan, tapi bom atom. Jake kecewa karena Drea nggak jujur. Drea minta maaf dan bilang Raja Inggris melarangnya bercerita. Bom itu dulunya dibuat pemerintah Pati buat nyerang musuh, tapi gagal gara-gara badai matahari. Raja Inggris takut bom itu jatuh ke tangan orang kayak Samidi. Jake sakit hati, ngerasa dimanfaatin negara dan istri sendiri. Dia pun pergi ninggalin Drea. Pasukan Inggris datang dan bantu Drea mindahin bom, tapi tiba-tiba Samidi muncul dengan senyum puas, dan dia punya kunci aktivasi bom. Jake yang udah pergi malah kepikiran Drea dan balik lagi. Sampai lokasi dia nemuin pasukan Inggris udah dibantai. Dia langsung nyari Drea dan syukurnya masih hidup. Tanpa drama panjang, mereka sepakat ngejar Samidi. Kalau gagal, dunia tamat.
Setelah pengejaran panjang, Jake nemuin kereta Samidi. Drea nyetir, Jake lompat ke kereta. Di dalam, Jake ngabisin anak buah Samidi satu-satu kayak bersih-bersih. Akhirnya tinggal Samidi. Jake nusuk tangan Samidi ke meja sampai dia nggak bisa gerak. Jake duduk santai sambil ngeliatin Samidi kesakitan. Sementara itu, Drea pasang bom di jembatan sesuai permintaan Jake. Kalau kereta lewat, berarti Jake mati. Drea pasrah dan meledakkan jembatan. Tapi Jake selamat. Dia nunjukin kunci bom atop yang berhasil direbut dari Samidi. Tanpa kunci, bom Mona Lisa aman. Beberapa hari kemudian, Jake balik ke istana Inggris. Dia marah ke King Aloy karena nggak jujur. Raja minta maaf dan bilang kalau dari awal jujur, Jake nggak bakal mau. Jake menyerahkan kunci bom dan bilang semuanya sudah diamankan. Raja berterima kasih dan makin yakin Jake adalah aset negara. Keesokan harinya, Jake akhirnya mewujudkan mimpi yang sempat tertunda di pesawat. Dan film pun tamat.